Sanib rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'an fi ulumi fi darini amin. Yaqtahimul mahabata al-mahulata asyaqata. Yaqtahimu, ia menembus, ya, masuk maksudnya, menembus, ya, masuk, ya, al-mahabata, akan padang pasir. Bisa juga kita artikan ini padang pasir berarti kenapa di sono nih, kalau di apa di Timur Tengah itu padang pasir, kalau di sini hutan belantara. Kalau di Indonesia hutan belantara, ya. Indonesia enggak ada padang pasir kan. Hutan belantara kalau di Indonesia. Di sana nih padang pasir. Jadi seorang ahli ilmu itu ilmu kaidah fikih, mencari ilmu kaidah fikih, seorang ahli kaidah fikih, ya, itu diibaratkan seperti masuk dia ke dalam, ya, padang pasir al-mahulata, yang menakutkan, asyaqata, yang menyulitkan, wa yaftahul abwabal murtajata, ya, dan dia membuka pintu-pintu yang terkunci. Seorang ahli kaidah fikih yang susah-susah, di pintu-pintu yang terkunci dia bukain. Idza qala al-ghabiyyu la taqata, ketika orang bodoh ngomong la taqata, enggak mampu. In badat lahu syaridatun raddaha ila jawfil fara, jika tampak baginya oleh persoalan yang sulit, maka ia kembalikan akan dia persoalan sulit itu ila jawfil fara, ya, ke perut keledai. Maksudnya apa? Kaidah, ke perut keledai liar. Fara, maksudnya dikembalikan ke kaidah. Kalau ada perkara yang sulit, dikembalikan kepada kaidah. Bagaimana kaidah dalam kaidah usul kaidah fikih, ya. Bagaimana kaidah fikih? Ini ada masalah sulit nih, kembalikan kaidah. Nah, insyaallah ini asik nih ngaji ini, ya, insyaallah. Jadi kita ngaji tentang kaidah fikih. Au syaradat anhu nadatun. Di situ apa? Nadirah. Oh. Berarti kalau nadirah bacanya nadirotan. Kalau saya syada nadatun, ya. Ada yang kayak saya enggak? Nadatun itu. Jadi kalau nadatun, ya nadatun bacanya. Iya, kalau nadirah nadirotan. Jadi yang nadirotan ada yang nadatun. Jadi kalau nadirotan berarti nanti ada terjemahnya nanti kita bayan. Iktana soha walau anna fi jawfis samai aw syaradat, atau, ya, iya, syaradat ini tadi, ya, syaridatun tadi itu yang sebelumnya, persoalan yang rumit, atau persoalan yang kita baca yang nadatun loh, ya, atau persoalan rumit darinya, ya, melarikan diri, ya, melarikan diri, iya, ya. Iktana soha, maka ia
seorang ahli kaidah ya mengejar dia. Jadi kalau ada persoalan sulitnya lari, dikejar sama dia. Walau anna fi jawfis samai, sekalipun dia itu persoalan sulit itu berada di rongga langit apa? Udara. Ya. Jadi jawfis sama ya. Itu maknanya jawis sama di udara langit ya. Di ya, langit gitu ya, di rongganya. Ini kalau nadira berarti bacanya nadirotan gitu ya. Berarti artinya ya atau datang persoalan yang jarang gitu ya, persoalan jarang. Atau datang persoalan rumit yang jarang. Ya, atau datang persoalan yang rumit jarang. Gitu. Ya. Jarang ketemu masalahnya. Ya. Maka dia seorang ahli kaidah fikih mengejar masalah itu. Ya. Ya sama aja nih artinya sebenarnya ini ya. Kalau tadi kan ini nadatun itu maknanya itu melarikan diri. Artinya persoalan sulit juga sebenarnya maknanya itu ya. Ya kalau baca nadirah berarti bacanya nadirotan. Syaradat anhu nadirotan. Atau datang persoalan yang jarang. Yang jarang diketemuin. Kadang begitu kita produksi beda-beda. Ya. Lahu nakdun, bagi ahli kaidah mempunyai ketelitian yumayyizu bihi bainal hababi wal habai. Yang dapat membedakan seorang ahli kaidah bihi dengan naqd itu dengan ketelitiannya bainal hababi wal habai, di antara habab dan haba. Wah, ini saking telitinya nih, dia bisa membedakan dengan naqdnya itu antara habab dan hana. Habab itu adalah asap yang hitam. Habab. Kalau haba ya. Kalau haba itu adalah debu yang halus. Dan sesuatu yang masuk yang dilihat di dau'is syamsi, cahaya matahari. Ya, pernah ya kita lihat ya, dulu masih rumah kita masih bilik ya dulu. Sekarang rumahnya udah bagus ya. Ada matahari menyelinap masuk ke dalam rumah kita. Di rumah kita ada ngebul. Ya. Nah, itu kelihatan kecil-kecil itu. Ya, itu namanya ya haba. Ya, debu-debu halus. Habaan mansuran, ya, debu-debu halus yang berserakan ya. Nah itu seorang ahli kaidah ya, dia bisa membedakan dengan ketelitiannya masalah ya yang ada di antara ya, yang ada di antara asap yang hitam dan debu-debu yang halus ya. Wa nazarun, dan seorang ahli kaidah fikih mempunyai nazarun pengamatan. Yahkumu idza ikhtalafatil ara'u ya bi faslil qada'i. Yahkumu, ia menghukum, ia memutuskan hukum ya. Ia dapat memutuskan hukum
idza ikhtalafatil ara'u, apabila berbeda oleh pendapat para ulama, ya, apabila berbeda oleh para pendapat, ya, berbeda pendapat maksudnya pendapat ulama nih, dia bisa tuh menetapkan hukum tuh bifasil qada, dengan keputusan, ya, peradilan. Artinya beliau bisa mentarjih gitu. Aduh, jadi bisa mentarjih ini mana yang paling unggul daripada pendapat ini. Kemudian wa fikrun, seorang ahli kaidah fikih mempunyai fikir, la ya'ti alaihi tamwi'ul aghbiya'i, tidak datang atasnya oleh tamwih itu ikhfa, pengelabuan daripada orang-orang aghbiya, orang-orang bodoh, ya. Jadi fikirnya itu enggak bisa dipengaruhi oleh orang-orang bodoh. Walaupun orangnya lembut tapi pendiriannya kokoh. Karena ada orang yang kayaknya kokoh banget, ngomongnya tegap banget, ngomongnya tegap. Tegas, enggak taunya encer aja. Pendiriannya gampang digoyang. Kalau ini enggak kokoh. Wa fahmun sakibun, ya, dan mempunyai paham sakibun ini artinya yang tembus, maksudnya cemerlang, ya, mempunyai paham yang cemerlang, yang tembus, cemerlang lah, mempunyai paham yang cemerlang, cerdas, ya. Lau annal mas'alata min khalfi jabalin min khalfi jabali kofin gitu, la kharaqahu hatta yasila ilaiha min wara'a. Mempunyai paham yang cemerlang. Jikalau annal mas'alata, bahwa masalah itu berada min khalfi jabali kofin, dari balik gunung Qaf, ya. Andai kata tu masalah adanya di sono, la kharaqahu, niscaya ia bisa merobek dia. Bisa memecahkan masalah, hatta yasila ilaiha, sehingga dia bisa sampai menuju kepadanya, miwara'a, dari belakang, ya. Artinya bisa diselesaikan olehnya. Ini bicara, ini tentang kehebatan seorang ahli kaidah fikih. Ala anna dzalika laisa min kasbil abdi wa innama huwa min fadlillah yu'tihi man yasha'u. Atas bahwa demikian itu bukanlah min kasbil abdi, usaha hamba, bukan. Besok begini tadi, besok begitu, bisa begini begitu tadi para ulama kaidah fikih itu, wa innama huwa, itu bukan dari usaha hamba, tapi huwa min fadlillah, dari karunia Allah. Jadi orang pinter, orang hebat itu dari Allah. Yu'tihi man yasha'u, Allah berikan dia kepada orang yang Allah kehendaki. Wallahu a'lam.